Latihan perdana Timnas Indonesia di Qatar mulus, kabar Sein Patinama jelang Piala Asia 2023. Sintayong ungkap alasan andalkan pemain muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Back sekaligus Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat percaya diri untuk menghadapi uji coba melawan Iran jelang Piala Asia 2023. Setelah tiba di Qatar dan menjalani latihan perdana, Jordi mengaku bahwa kondisinya dan para pemain Timnas Indonesia tidak mengalami masalah. Setelah menjalani latihan perdana, Jordi Amat memuji fasilitas hingga lapangan yang ada di Qatar. Menurutnya fasilitas di Qatar sangatlah bagus, sehingga semua pemain menjalani persiapan dengan baik untuk melakoni uji coba ketiga. Pemain berusia 31 tahun tersebut percaya diri bahwasanya Timnas Indonesia bakal siap tempur menghadapi Iran. Hal ini karena Jordi mengaku puas dengan penampilan Timnas Indonesia dalam laga kedua melawan Libya kemarin. Walaupun memang hasil akhirnya kalah 1-2, namun performa tim merah putih jauh lebih baik dibandingkan laga uji coba pertama ketika kalah 0-4. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Iran tidak didaftarkan ke FIFA. Apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi ranking FIFA kedua negara. Fakta itu diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Dova Arianto. Walaupun begitu, rencana uji coba tetap dilangsungkan di Qatar sesuai jadwal. Melihat lawan yang begitu berat, tim merah putih lebih baik fokus pada pematangan taktik secara mencari pengalaman saja. Sebab Iran di atas kertas memang memiliki kualitas yang jauh daripada Timnas Indonesia. Di lain sisi, kedua tim tentu tidak mau taktiknya bocor ke para rival. Oleh karena itulah laga bisa jadi digelar tertutup. Meski demikian patut dinanti seperti apa penampilan skuad Garuda melawan Iran nanti. Terlebih laga tersebut bakal menjadi pembangkit mental bagi skuad asuhan Sintayong. Manajer Timnas Indonesia Endri Irawan mengungkapkan bahwa Sein Patinama belum bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda. Sein Patinama masih harus menemani ibunya yang sakit di Belanda. Kepergian pemain kelahiran Belanda tersebut sudah mendapatkan restu dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan psikologis pemain. Sebelumnya, Sintayong sempat mendapatkan informasi bahwa kondisi ibu Sein Patinama sudah dalam keadaan membaik. Jika begitu, mantan pemain FC Utrecht tersebut bisa segera kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Justin Hubner menegaskan akan bertarung dan bekerja keras bersama dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia dalam gelaran Piala Asia 2023. Hubner tidak memungkiri bahwasanya Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang kuat. Di fase grup saja, tim merah putih akan menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam. Namun begitu, Back Wolves tersebut meyakini bahwasanya Timnas Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing dengan 3 tim lainnya untuk memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bagi Justin Hubner, Piala Asia 2023 ini jadi turnamen internasional pertamanya berseragam merah putih. Sebelumnya, Justin resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengucapkan sumpah janji setia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham DKI Jakarta. Karena itu, Justin Hubner merasa sangat termotivasi, apalagi Timnas Indonesia sudah lama absen di Piala Asia, atau tepatnya sejak tahun 2007, saat menjadi tuan rumah bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam menjadi tim yang paling diremehkan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang seolah menganggap Timnas Indonesia tidak mengikuti kontestasi Piala Asia 2023, di mana hal itu setelah Hajime Moriyasu hanya menyebut Irak dan Vietnam sebagai tim yang diwaspadai tanpa sekalipun menyebut Timnas Indonesia. Hajime hanya menyatakan tidak suka dengan pertandingan pembuka. Dirinya menyebut akan berhati-hati saat pertandingan pembuka menghadapi Vietnam. Di sisi lain, Hajime menyebut laga melawan Irak merupakan pertandingan yang sulit bagi dirinya. Namun, dia yakin untuk meraih kemenangan sekaligus penentu untuk lolos ke babak 16 besar. Pada Piala Asia 2023 di Qatar ini, Hajime Moriyasu sesumbar untuk mengusung target sebagai juara dan berharap membuat rakyat Jepang bangga. Pemain Timnas Thailand Ekanit Panya menuai kecaman dari penggemar karena secara mengejutkan mundur dari skuad untuk Piala Asia 2023. Dilansir dari Soha, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan Timnas Thailand untuk kembali ke klubnya, Urawa Red Diamond. Alasannya, pemain berusia 24 tahun itu ingin kembali berlatih dengan tim. Keputusan yang diambil oleh Ekanit memantik kecaman dari fans di media sosial FAT.
Mayoritas kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Ekadit dan meminta sang pemain tidak dipanggil lagi di masa depan. Absennya Ekadit membuat timnas Thailand kembali kehilangan pemain andalan di Piala Asia 2023. Sebelumnya The War Elephants sudah tidak diperkuat oleh Chanathip Songkrasin dan Terasil Dangda yang masih absen karena cedera. Bek veteran Maman Abdurrahman mengenang kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Pemain senior yang saat ini memperkuat Persija Jakarta tersebut mengaku Piala Asia 2007 merupakan salah satu momen paling berbekas di sepanjang karirnya. Di turnamen tersebut, Maman menjadi pilihan pertama di lini belakang bersama Chris Yulianto dan Ricardo Salampesi. Ada juga Hamka Hamzah dan Nova Arianto sebagai pelapis bagi ketiga pemain tersebut. Pada Piala Asia 2007 ini, timnas Indonesia berada di grup D bersama dengan Korea Selatan, Arab Saudi, dan Bahrain. Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Bahrain 2-1, kemudian hanya kalah tipis 1-2 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Korea Selatan. Kendari gagal lolos dari fase grup, namun saat itu permainan timnas Indonesia mendapatkan apresiasi. Bahkan seiring disebut sebagai salah satu penampilan terbaik dari timnas Indonesia. Kiper Persija Jakarta Cahya Supriyadi berharap dapat kembali membela timnas Indonesia pada 2024. Cahya Supriyadi menegaskan tengah berusaha meningkatkan performa usai sempat menurun lantaran mengalami cedera. Untuk itu, ex-kiper andalan timnas U20 tersebut akan berlatih lebih keras lagi bersama Scott Macan Kemayoran. Pemain berposisi kiper itu sebenarnya sudah sempat kembali ke timnas Indonesia U20. Dia dipanggil untuk mengikuti persiapan Piala Dunia U20 2023. Sebab timnas Indonesia U20 sejatinya dijadwalkan bertanding di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi ajang bergengsi untuk pesepak bola muda tersebut batal digelar di tanah air. Alhasil Cahya Supriyadi dan kawan-kawan gagal untuk unjuk gigi di ajang bergengsi kelompok umur tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan mengandalkan skuad termuda di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan santai mengatakan bahwa dia memang tengah melakukan regenerasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih, Sintayong menegaskan ingin memberikan yang terbaik untuk timnas Merah Putih. Oleh karena itulah, pelatih berusia 53 tahun ini mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membawa timnas Indonesia berprestasi. Tidak hanya itu, Sintayong pun bertekad membuat sepak bola Indonesia terus mengalami perkembangan. STY, sapaan akrabnya, mengaku ingin bisa membanggakan dan membuat prestasi di Piala Asia 2023 ini. Dia ingin bisa mencetak prestasi bersama pemain-pemain muda yang diboyongnya ke Qatar saat ini. Maskot Piala Asia 2023 diluncurkan pada 1 Desember 2023 di Meireb, jantung ibu kota Doha, Qatar. Maskotnya adalah sebuah keluarga jarboa yang merupakan hewan pengerat mirip tikus bertelinga lebar dan berdiri di atas dua kakinya. Hewan ini terdapat di gurun pasir Qatar. Karakternya mengadopsi 5 maskot Piala Asia 2011, yang mana juga digelar di Qatar. Kelima karakter itu adalah Sabok, Temboki, Freha, Skriti, dan Sabol. Seniman Qatar Ahmed Al-Medhid menciptakan desain maskot tersebut karena ia terinspirasi untuk menciptakan serangkaian karakter yang menyerupai rumah tangga tradisional di negara tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.